Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembahasan kita adalah pembahasan yang kelima tentang waqaf, wasol, dan ibtida. Berikut ini beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah waqaf, wasol, dan ibtida. ABC. Yang A, tanda-tanda waqaf dan wasol, cara mewakafkan huruf, dan wakaf ibtida yang baik. Istilah-istilahnya sebagai berikut, namun sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa bila kita membaca Al-Quran, maka posisi berhenti dan juga melanjutkan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Beda dengan misalnya di Indonesia, kita bisa berbicara, tentu kita paham maksudnya, tapi untuk bahasa Arab itu kan tidak semua orang yang baca Quran itu paham maksud dari ayat yang dia baca. Jadi potensi ketika berhenti di kata yang kurang tepat atau melanjutkan lagi di kata yang kurang tepat itu potensinya sangat besar sekali. Oleh karena itu kita bahas ini, diharapkan nanti ketika kita baca kita tidak sampai berhenti di kalimat yang kurang pas atau memulai kata di kalimat yang kurang pas. Yang pertama adalah al-waqaf. Al-waqaf adalah berhenti sejenak di akhir kalimat untuk mengambil nafas cukupnya dengan niat melanjutkan bacaannya. Jadi untuk al-waqaf ini adalah tanda yang ada di tengah ayat. Kemudian kita membaca, terus kita berhenti sejenak, ambil nafas, kemudian kita melanjutkan baca lagi. Itu penjelasan dari al-waqaf. Kemudian al-qad itu adalah memutus bacaan dengan niat berhenti untuk istirahat. Kalau yang al-waqaf tadi itu kita berhenti untuk mengambil nafas, tapi masih melanjutkan kegiatan membaca Al-Quran. Tapi untuk yang al-qad ini adalah kita memutus bacaan dengan niat berhenti untuk istirahat. Artinya kita sudah selesai membaca, misalnya hari ini kita membaca 3 halaman misalnya, dan sudah selesai 3 halaman dan kita ingin istirahat, maka kita berhenti. Nah, untuk berhenti di sini karena kita sudah mau istirahat, maka pemberhentiannya atau berhentinya harus di akhir ayat atau di akhir surat. Boleh di akhir ayat atau di akhir surat, tidak boleh di tengah-tengah ayat. Karena kita mau istirahat. Tapi kalau kita mau ambil nafas, baca lagi, kita boleh berhenti di tengah ayat. Kemudian ada sakta. Jadi sakta ini berhenti sejenak, namun kita tidak boleh mengambil nafas. Saya ulangi lagi, untuk al-sakta ini kita berhenti sejenak tapi tidak untuk mengambil nafas. Seperti di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona. Kita berhenti sejenak tapi tidak boleh mengambil nafas. Kemudian al-ibtida adalah mengawali bacaan dari awal ayat atau kalimat setelah berhenti. Jadi misalnya kita mau mengawali baca suatu ayat, kita ngawalinya di awal ayat, atau kita ketika membaca di tengah-tengah ayat kita berhenti, di situ tidak ada tanda waqaf, maka kita mengulangi ke beberapa kata di belakangnya. Seperti itu. Itulah penjelasan singkat tentang waqaf, wasol, dan ibtida. Nanti setelah ini akan kita bahas lagi di halaman-halaman berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.